Halo semua, perkenalkan nama saya Jennifer Aster Bidara Kansil dengan NIM 22105111. Saat ini saya akan menjelaskan pembahasan singkat mengenai materi pendidikan kependudukan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan PKLH. Nah, jadi yang pertama itu adalah latar belakang PKLH. Yang menjadi latar belakang mengapa terdapat PKLH adalah karena adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup, di mana dua hal tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena mempunyai keterkaitan yang erat dan saling berhubungan. Selanjutnya yang kedua ada tujuan PKLH. Tujuan PKLH itu ada beberapa, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang konsep kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan perlunya mengatasi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan tentang adanya hubungan timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup. Yang kelima, mengembangkan sikap positif terhadap pembentukan lingkungan hidup yang serasi yang menjamin kelangsungan hidup manusia. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk membina keluarga dan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketujuh, mengembangkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk di dalam kelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga, ada masalah kependudukan. Di dalamnya yaitu yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Faktor penyebab jumlah penduduk yang tinggi yaitu yang pertama, tingkat kelahiran yang tinggi. Daerah dengan tingkat kelahiran yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, penurunan tingkat kematian. Penurunan angka kematian karena peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan teknologi medis dapat meningkatkan jumlah penduduk. Yang ketiga, migrasi. Migrasi dari daerah perkotaan atau daerah dengan jumlah penduduk tinggi ke daerah lain juga dapat mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah. Yang keempat, faktor sosial dan budaya. Faktor seperti kepercayaan agama, norma sosial terkait keluarga besar, dan pandangan tentang anak-anak sebagai aset dapat mempengaruhi keputusan untuk memiliki banyak anak. Dan selanjutnya itu ada dampak dari jumlah penduduk tinggi terkait dengan penanaman nilai patriotik dan kepedulian dapat meliputi, yaitu yang pertama, peningkatan solidaritas. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, masyarakat dapat merasa lebih terikat dan memiliki rasa solidaritas yang kuat terhadap sesama warga negara. Yang kedua, kesempatan berkontribusi. Lebih banyak penduduk berarti lebih banyak potensi untuk kontribusi positif dalam pembangunan negara, seperti melalui tenaga kerja, kreativitas, dan inovasi. Yang ketiga, tantangan sosial. Jumlah penduduk yang tinggi juga dapat menyebabkan tantangan sosial seperti persaingan dalam pasar kerja, tekanan pada infrastruktur, dan keseimbangan sumber daya. Dan yang keempat, pentingnya pendidikan nilai. Dalam konteks ini, penting untuk menanamkan nilai-nilai patriotik dan kepedulian melalui pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab terhadap negara dan sesama manusia, serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, masalah kependudukan yang kedua, yaitu struktur umur penduduk muda, ciri-ciri penduduk, dan angka beban ketergantungan. Yang pertama, struktur umur penduduk muda. Struktur umur penduduk muda ini merujuk pada distribusi usia penduduk dalam suatu populasi
khususnya fokus pada kelompok usia muda, seperti usia 0-14 tahun. Struktur ini penting karena dapat memberikan gambaran tentang potensi demografis suatu negara, termasuk pertumbuhan penduduk, kebutuhan pendidikan, dan kesehatan anak. Yang kedua, ciri-ciri penduduk. Ada beberapa ciri khas dari penduduk muda, meliputi yang pertama, tingkat pertumbuhan yang tinggi. Penduduk muda seringkali memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya dalam populasi. Yang kedua, kontribusi terhadap ekonomi. Mereka memiliki potensi untuk menjadi angkatan kerja yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. Yang ketiga, tingkat ketergantungan. Karena sebagian besar dari mereka masih tergolong usia tidak produktif, secara ekonomi mereka bergantung pada orang dewasa untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi atau usia tua dan usia muda dengan jumlah penduduk usia produktif. Angka ini memberikan indikasi tentang seberapa besar tekanan yang diberikan oleh populasi tidak produktif terhadap populasi produktif dalam mendukung kebutuhan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemahaman yang baik tentang struktur umur penduduk muda, ciri-ciri mereka, dan angka beban ketergantungan dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, masalah kependudukan yang ketiga, yaitu persebaran penduduk yang belum merata. Pada persebaran penduduk yang belum merata ini ada faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, faktor geografis. Beberapa daerah mungkin lebih menarik bagi penduduk karena faktor geografis seperti iklim, sumber daya alam, atau aksesibilitas. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan penduduk di daerah tertentu, sementara daerah lain tetap kurang terisi. Yang kedua, faktor ekonomi. Adanya kesenjangan ekonomi antara daerah-daerah bisa menyebabkan migrasi penduduk ke daerah yang dianggap memiliki peluang ekonomi lebih baik. Hal ini dapat memperkuat ketidakmerataan persebaran penduduk. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Aspek sosial seperti keberadaan keluarga atau komunitas yang kuat di suatu daerah dapat menjadi faktor penarik bagi penduduk untuk tinggal di sana, bahkan jika kondisi ekonomi tidak seimbang. Yang keempat, faktor infrastruktur. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan cenderung lebih menarik bagi penduduk untuk tinggal. Selanjutnya, akibat dari persebaran penduduk yang belum merata, antara lain yaitu yang pertama, ketimpangan pembangunan. Daerah yang terlalu padat penduduknya mungkin mengalami tekanan terhadap sumber daya dan infrastruktur, sementara daerah yang kurang terisi mungkin mengalami kesulitan dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, ketidakseimbangan layanan. Daerah yang padat penduduknya mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya secara merata kepada seluruh penduduknya. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial dalam hal akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan hidup lainnya. Untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan patriotik dalam konteks ini, pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan. Misalnya,
problematika melalui pendidikan yang memperkuat, misalnya melalui pendidikan yang memperkuat nilai-nilai tersebut, program-program pembangunan yang merata, serta kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Dan yang keempat yaitu kualitas penduduk yang belum memadai. Yang pertama yaitu faktor penyebab kualitas penduduk yang belum memadai. Masalah kependudukan yang meliputi kualitas penduduk yang belum memadai dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, serta rendahnya tingkat kesadaran tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, akibat dari kualitas penduduk yang belum memadai juga sangat signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya angka pelajaran yang tidak terkendali, meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur, serta menghambat pembangunan sosial dan ekonomi karena kurangnya tenaga kerja yang terampil dan produktif. Untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian dalam mengatasi masalah ini, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, serta mempromosikan kesadaran akan kesehatan reproduksi dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.